Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1521. Saat itu, Komandan Garnisun Benteng Si Feng justru membelot ke suku Serigala dan ingin menyerahkan benteng tersebut kepada suku Serigala. Ada puluhan ribu pasukan di luar. Jika tidak ada perlindungan untuk benteng tersebut, mereka bisa saja langsung menyerbu masuk. Benarkah? Jika kita kehilangan benteng, kita akan kalah. Para prajurit mendengar ini dan membicarakannya. Inilah saat paling kritis dalam pertempuran. Prajurit tua itu benar. Jika benteng itu benar-benar diberikan kepada suku Serigala, beberapa ribu prajurit tidak akan sebanding dengan mereka. Akhir dari mereka adalah kehancuran. Benar, situasinya mendesak. Jika jenderal lain yang menanganinya, dia pasti sudah memimpin pasukannya meninggalkan benteng sejak lama. Tapi jenderal kita sangat cerdik. Dia menggunakan taktik suku Serigala untuk memancing mereka masuk ke benteng, lalu menggunakan strategi menutup pintu untuk melawan anjing itu. Dia membunuh 4.000 orang dalam semalam. Dan jenderal suku Serigala bernama Helian, yang juga konon merupakan jenderal yang garang di padang rumput, juga dipenggal oleh Jenderal Men. Jadi begitulah. Pantas saja orang-orang memuji jenderal kita sebagai musuh bebuyutan suku Serigala. Dia membunuh 4.000 orang sekaligus. Berapa banyak jasa militer yang bisa dia dapatkan untuk itu? Benar. Lagi pula, ketika suku Serigala menyerang Kabupaten Ji dan ingin membunuh Jenderal Meng, Jenderal Yelah yang memimpin pasukannya ke kota dan mengejutkan suku Serigala. Akibatnya, ia dipercaya dan dihargai oleh Jenderal Meng, dan diberi penghargaan oleh Kaisar. Pantas saja Jenderal Ye begitu berkuasa di usia semuda itu. Ternyata dia kesayangan Kaisar. Itu benar. Selain itu, Letnan Kabupaten Hanoi saat ini, Tuan Han Hao, adalah atasan langsung Jenderal Ye dan seorang jenderal di bawah komandonya. Apa yang kau bicarakan? Ceritakan padaku. Pada saat ini, Ye Shikai tiba-tiba masuk dan berkata dengan ringan. Para prajurit kemudian menyadari kedatangan Ye Shikai dan langsung berdiri karena terkejut. Sampai jumpa, Jenderal. Sampai jumpa, Jenderal. Oke, duduk. Ye Shikai meminta semua orang untuk duduk dan tidak menahan diri. Para prajurit saling memandang dengan gugup. Mereka tahu betul bahwa Ye Shikai telah mendengar semua percakapan mereka. Kebanyakan jenderal tidak suka bawahan mereka membicarakan mereka, dan bahkan akan menghukum para prajurit dengan keras karenanya, jadi wajar saja mereka takut. Katakan padaku, apa pendapatmu tentang perang saat ini? Tanya Ye Shikai. Setelah beberapa patah kata, para prajurit menyadari bahwa ia tidak berniat jahat dan tidak lagi gugup. Ye Shikai ingin memahami pemikiran sebenarnya dari para prajurit akar rumput, karena mereka seringkali mewakili pemikiran kebanyakan orang di tentara. Jenderal Ye, mengapa perang tak kunjung berakhir akhir-akhir ini? Tanya seorang sersan, tepat sasaran. Saya khawatir sebagian besar prajurit tidak memahami pentingnya pertempuran ini. Saudara-saudara, kalian semua mungkin ingin menanyakan pertanyaan ini. Ye Shikai menoleh dan menatap semua orang. Semua orang mengangguk pelan, lalu menundukkan kepala dengan sedikit kecewa. Sebenarnya, aku juga tidak mengerti, kata Ye Shikai tiba-tiba. Sebagai prajurit, kita melawan pemberontak untuk melindungi keselamatan rakyat, tetapi bisakah kita yakin bahwa kita benar? Sayangnya tidak. Ye Shikai berkata dengan tenang, jika pengadilan benar, maka rakyat dunia seharusnya setia kepadanya, dan gubernur daerah seharusnya dicintai oleh rakyat. Mengapa begitu banyak orang bergabung dengan pemberontak, atau naik gunung dan menjadi bandit? Jenderal, jika kita salah, mengapa kita harus terus berjuang? Tanya seorang sersan pemberani. Itu pertanyaan yang bagus. Kita tidak bisa yakin bahwa kita benar, tetapi apakah para pemberontak ini benar? Kurasa tidak. Kali ini ketika tentara kita pergi berperang, kita melewati 7 atau 8 desa, dan semuanya dibantai oleh para pemberontak. Bahkan anak-anak berusia 6 bulan pun terbunuh. Apakah menurutmu ini benar? Para prajurit saling memandang dengan bingung. Apa yang dikatakan Ye Shikai agak membingungkan dan mereka tidak mengerti. Semua orang sudah lama memerangi pemberontak, kalian pasti sudah mendengar tentang mereka. Mereka bilang kita tiran dan jahat. Melihat semua orang terdiam, Ye Shikai melanjutkan, sebagai seorang jenderal, saya bertanggung jawab untuk memimpin dan mematuhi perintah, tetapi posisi saya adalah untuk rakyat dan saya tidak akan pernah goyah. Jika suatu hari nanti letnan daerah meminta saya melakukan sesuatu yang menyakiti rakyat, saya tidak akan pernah menurutinya. Jenderal Ye benar. Dulu kami orang jujur dan tidak akan pernah melakukan apapun yang bertentangan dengan kehendak langit dan bumi. Ya, Jenderal benar. Semuanya, harap diam. Ye Shikai melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang diam. Sepanjang masa, telah dikatakan bahwa mereka yang mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan hal-hal sepele, tetapi saya rasa tidak demikian. Sebaliknya, saya adalah orang yang sangat teliti. Alasan saya enggan memberontak seperti para pemberontak itu bukanlah karena saya enggan melepaskan jasa dan gelar militer ini, tetapi karena saya tidak yakin apa akibatnya jika saya memimpin begitu banyak saudara untuk memberontak. Saya tidak yakin apakah hasilnya akan baik atau buruk,
jadi satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah melindungi semua yang ada di sekitar saya. Nada bicara Ye Shikai tulus. Memang, inilah yang ia pikirkan dalam hatinya. Pemberontakan adalah jalan yang tak bisa kembali. Ye Shikai kini memiliki istri, teman-teman, dan begitu banyak saudara di bawahnya. Keluarga mereka juga memiliki orang tua dan anak-anak. Jika ia gagal, puluhan ribu keluarga akan hancur, dan pelakunya adalah dirinya sendiri. Ye Shikai tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal itu, dan dia juga tidak akan melakukan hal itu. Jenderal Ye, kami semua percaya padamu. Kau benar-benar jenderal yang baik. Kami juga percaya pada keputusanmu. Mulai hari ini, selama itu perintahmu, saudara-saudara akan melewati api dan air dan tidak akan menolak bahkan jika itu berarti kematian. Saya akan mengikuti sang jenderal sampai mati. Saya akan mengikuti sang jenderal sampai mati. Saya akan mengikuti sang jenderal sampai mati. Para prajurit berlutut dengan satu kaki, meletakkan tangan di dada, dan mengucapkan sumpah. Semakin banyak prajurit yang mendengarnya dan berteriak. Teriakan puluhan ribu orang membuat malam itu tak lagi sunyi. Selama beberapa bulan, Ye Shikai telah berkeliling Dongjun, memimpin pasukannya bertempur dari timur ke barat. Para pemberontak terus menguras tenaga tentara Qin di wilayah itu, tetapi jumlah pasukan Ye Shikai semakin bertambah. Setelah mendengar namanya, banyak pemberontak memilih untuk menyerah. Selain itu, Ma Yao sangat menghargainya sehingga ia diprioritaskan dalam penyediaan dana, makanan, dan peralatan militer, sehingga jumlah pasukannya seperti bola salju semakin membesar. Perlahan-lahan, cuaca kembali dingin, dan Ye Shikai menyadari bahwa musim dingin telah tiba. Sebentar lagi, tahun kedua akan tiba. Saudara Ye, akhir-akhir ini Anda telah berjuang melawan para pemberontak dan telah memberikan kontribusi yang besar. Mari, saya tawarkan minuman dulu. Di kediaman Gubernur Dongjun, Ma Yao secara pribadi menuangkan segelas minuman keras untuk Ye Shikai. Setelah minuman keras itu masuk ke tenggorokannya, tubuhnya terasa jauh lebih hangat. Saya berjuang dengan lancar di garis depan, berkat dukungan Anda di belakang. Bab 1522. Haha, para prajurit bertempur dalam pertempuran berdarah di garis depan, itu kerja keras. Tugasku hanya memastikan logistik. Lagi pula, saudara Ye adalah jenderal kepercayaanku, bagaimana mungkin aku membiarkan bawahanmu menderita? Ma Yao melambaikan tangannya. Meskipun pajak di daerah ini telah dikurangi, ia akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan logistik Ye Shikai. Selama ia bisa memenangkan pertempuran di garis depan, ia bisa menjamin kekuasaan kantor gubernur daerah di Dongjun. Saat itu, berapapun kerugian yang mereka derita, mereka bisa mendapatkannya dari rakyat. Ayo, saudara Ye, ini minuman keras berkualitas tinggi, mari kita lanjutkan minum, kata Ma Yao sambil tersenyum dan meminta pelayan menuangkan anggur untuk Ye Shikai. Selama setahun terakhir, pasukan bandit di Dongjun telah secara aktif dan terang-terangan memberontak, tidak menganggap serius istana kekaisaran. Mereka sungguh kejahatan yang tak termaafkan. Untungnya, saudara Ye memimpin pasukan untuk membasmi para bandit dan membawa perdamaian ke Dongjun. Saya sudah melapor ke istana dan memuji Anda. Tak lama lagi hadiah dari istana akan turun. Ma Yao melambaikan tangannya, dan beberapa pelayan membawa 2 kotak besar dan perlahan membukanya. Kotak-kotak itu berisi emas batangan, memancarkan cahaya kemasan. Siapapun yang melihatnya pasti akan terharu. Saudara Ye, ini hadiah kecil dariku, terimalah. Tuan Ma, Anda sangat sopan. Emas sebanyak itu setara dengan gaji beberapa bulan untuk ribuan saudara. Ye Shikai tidak bereaksi. Ma Yao bisa mendapatkan emas sebanyak itu sebagai hadiah dalam sekali tarikan napas, yang menunjukkan betapa banyak harta keluarga yang dimilikinya. Para prajurit di garis depan berdarah dan sekarat, sementara rakyat menderita. Sebagai seorang letnan daerah, ia memiliki begitu banyak kekayaan pribadi. Ye Shikai membenci mereka dari lubuk hatinya, tetapi Ma Yao ada di lokasi kejadian, jadi ia tidak bisa begitu saja menghadapinya secara langsung. Saudara Ye, apa yang Anda katakan salah? Konon, mendapatkan ribuan prajurit itu mudah, tetapi mendapatkan seorang jenderal yang baik itu sulit. Para prajurit itu memang telah bekerja keras, tetapi kunci kemenangan pertempuran bukan terletak pada mereka, melainkan pada saudara Ye. Andalah yang telah bekerja keras dan memberikan kontribusi yang luar biasa. Dengan kata lain, para prajurit itu seharusnya berterima kasih kepada Anda. Jika bukan karena perintah Anda yang tepat, mereka mungkin sudah lama mati. Setelah Ma Yao selesai berbicara, ia tertawa beberapa kali. Wajah Ye Shikai berangsur-angsur menjadi muram, dan telapak tangannya menggenggam gelas anggur dengan erat. Ia tak pernah menyangka bahwa Ma Yao, sebagai seorang letnan daerah yang bermartabat, akan benar-benar bercanda tentang hidup dan mati para prajurit. Seseorang, datanglah dan antarkan barang-barang ini ke rumah saudara Ye. Selain itu, batu giok indah yang disimpan di gudang itu langka di dunia, jadi kirimkan juga. Melihat Ye Shikai tetap diam,
Ma Yao hanya meminta para pelayannya untuk mengantarkannya. Kakak Ye, kenapa kamu tidak makan? Akhir-akhir ini cuaca dingin sekali, aku masuk angin dan tidak nafsu makan. Ye Shikai berdalih. Begitu. Benar. Cuaca semakin dingin. Lagi pula, tahun baru sudah dekat. Ma Yao mengangguk. Sejujurnya, tahun ini berlalu begitu cepat sehingga ia bahkan tidak bereaksi. Waktu berlalu begitu saja. Ia telah berada di dinasti Qin selama setahun dan tidak tahu bagaimana kehidupan orang-orang di zaman modern. Ye Shikai tidak tahu bahwa waktu di kedua dunia itu berbeda. Ia telah berada di dinasti Qin begitu lama, tetapi tidak banyak yang telah berlalu di zaman modern. Kakak Ye, karena kamu masuk angin, istirahatlah di rumah saja. Karena sekarang sudah tidak ada perang, kamu bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan kakak iparmu, kata Ma Yao dengan nada khawatir. Terima kasih Tuan Ma atas perhatiannya. Saya sedang tidak enak badan, jadi saya pamit dulu. Ye Shikai membuat alasan dan berencana untuk pergi. Baiklah, aku sendiri yang akan mengantarmu ke sana. Ye Mansion. Suamiku, kamu terlihat sangat lelah. Apakah kamu mengalami kesulitan? Tanya He Linghan. Melihat Ye Shikai tampak lelah, dia melangkah maju untuk menyambutnya dengan ramah. Tidak apa-apa, Linger, aku agak lelah. Tolong bantu aku mengambilkan secangkir teh hangat, gumam Ye Shikai. Baiklah, tunggu sebentar. Lotus, tuang tehnya, perintah He Linghan segera. Suamiku, apa sebenarnya yang terjadi? Tanya He Linghan. Ma Yao, seorang letnan daerah yang terhormat, benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Sungguh konyol dan memalukan. Ye Shikai meneguk secangkir teh hangat dan akhirnya pulih dari alkohol. Ia tiba-tiba mendongak dan tertawa. Ejekan telanjang. Pada akhirnya, Ma Yao juga mengkhawatirkan posisi dan keselamatannya sendiri, tetapi di antara nyawa para prajurit dan statusnya, ia mungkin akan dengan tegas memilih yang terakhir. Ye Shikai tidak terkejut, karena ia khawatir banyak komandan akan sependapat dengan Ma Yao. Suamiku, apa yang kau bicarakan? Tanya He Linghan. Meskipun ia tidak mengerti arti kata-kata Ye Shikai, karena ia menyebut Ma Yao, He Linghan bisa menebak sekitar 3 hal. Bukan apa-apa. Itu semua urusan militer. Kau tak perlu khawatir. Ye Shikai melambaikan tangannya. Ia tak ingin melibatkan He Linghan lagi. Ngomong-ngomong, sebentar lagi tahun baru, suamiku, dan kau sudah berada di dinasti Qin selama setahun, bisik He Linghan di telinganya. Di seluruh dinasti Qin, He Linghan adalah satu-satunya yang tahu identitas Ye Shikai. Bukannya Ye Shikai tidak mempercayai Sang Guanjian, Mancang, Sue San, dan yang lainnya, tetapi itu rahasia, dan semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Sekalipun mereka mengetahuinya, itu tidak akan berarti apa-apa. Ya, waktu berlalu begitu cepat. Ye Shikai memeluknya dengan lembut. Ia telah mengalami banyak hal dalam setahun. Melihat ke belakang, ia telah banyak berubah dibandingkan setahun yang lalu. Ketika pertama kali datang ke dinasti Qin, ia adalah pendatang baru dan banyak hal sulit dipahaminya, tetapi tak butuh waktu lama sebelum ia perlahan-lahan berasimilasi. Akhir-akhir ini cuacanya dingin, ayo masuk dulu. Jenderal, ada seorang petugas di luar pintu yang ingin bertemu Anda. Tiba-tiba, seorang penjaga bergegas masuk dan berkata kepada Ye Shikai. Siapa itu? Dia menyebut dirinya Sue San dan mengatakan dia adalah bawahanmu. Cepat, biarkan dia masuk, kata Ye Shikai segera. Sejak pertempuran Gunung Binatang Buas, dia belum pernah membawa Sue San ikut serta dalam pertempuran apapun, karena dia memberi Sue San tugas khusus. Pergi ke Chu untuk mengumpulkan intelijen. Chu berjarak 2 atau 3.000 mil dari sini, dan perjalanan pulang pergi membutuhkan waktu setidaknya seminggu. Jika tidak ada informasi penting, Sue San tidak akan kembali secara langsung. Dengan kata lain, dia kembali kali ini karena sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Ledakan, ledakan, ledakan. Ye Shikai sedang duduk di ruang tamu dan mendengar langkah kaki tergesa-gesa dari kejauhan. Tak lama kemudian, Sue San masuk dari luar, tubuhnya tertutup debu, seolah baru saja merangkak keluar dari lumpur. Sebagai seorang perwira, ia tampak agak malu. Sampai jumpa, Jenderal. Sue San, cepat bangun. Ye Shikai mengulurkan tangan dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Saya berangkat dari Chu malam-malam dan kembali dalam 3 hari. Saya bahkan tidak sempat berganti pakaian, jelas Sue San. Tidak masalah. Bab 1523. Pergilah, siapkan anggur dan daging, Ye Shikai berbalik dan memberi perintah. Ya, Jenderal. Sue San, ganti bajumu dulu. Jangan terburu-buru. Kita bisa bicara pelan-pelan di meja makan nanti. Ye Shikai menepuk bahunya dan berkata pelan. Terima kasih, Jenderal. Setengah jam kemudian, Sue San, makanlah pelan-pelan, Ye Shikai mengingatkannya. Sue San tampak seperti pengungsi yang belum makan selama 3 hari. Ketika ia duduk di meja, ia mengambil ayam panggang utuh dan mulai memakannya. Ya,
Kalau kurang, aku suruh dapur saja, He Linghan pun membujuk. Tuan, saya minta maaf karena terlihat begitu berantakan, kata Suesan dengan canggung, menelan daging di mulutnya, dan membungkuk berulang kali untuk meminta maaf. Tidak apa-apa. Kau dan aku bersaudara. Aku tidak peduli dengan formalitas kosong ini. Hanya saja, bagaimana kau bisa jadi seperti ini? Tanya Ye Shikai. Mustahil bagi Suesan untuk tidak punya uang untuk makan. Sekalipun ia terburu-buru untuk bepergian, ia harus makan dulu, kalau tidak, ia tidak akan bisa menunggang kuda. Atau, apakah ia bertemu dengan pasukan pemberontak? Jenderal, saya bergegas ke sini segera setelah menerima informasi dari Chu. Situasinya sangat mendesak sehingga saya tidak punya waktu untuk makan. Saya bergegas kembali semalaman dan bahkan tidak punya waktu untuk makan. Informasi macam apa ini? Mata Ye Shikai tiba-tiba menjadi serius setelah mendengar ini. Suesan bahkan tidak sempat makan dan bergegas kembali untuk menyampaikan informasi itu, yang pasti merupakan berita yang mengejutkan. Ini. Suesan melirik He Linghan, tampak ingin mengatakan sesuatu namun menahan diri. Kalian ngobrolnya santai saja. Aku akan ke dapur dulu, lalu memasak beberapa hidangan untukmu. He Linghan langsung mengerti maksud mereka. Mereka sedang membicarakan perang, dan sebagai perempuan, ia seharusnya tidak terlibat dalam hal-hal semacam ini, jadi ia berinisiatif untuk pergi. Tidak ada orang lain di sini, silakan. Jenderal, kali ini aku membawa saudara-saudaraku ke Chu dan mengumpulkan banyak informasi. Situasi di Chu jauh lebih kacau daripada di Dongjun. Beberapa wilayah telah ditaklukkan oleh pemberontak, dan istana kekaisaran mungkin tidak dapat mengirim pasukan untuk menekan mereka saat ini. Oleh karena itu, kekuatan pemberontak tumbuh seperti bola salju. Dengan kekuatan pasukan pemerintah daerah, mungkin sulit untuk melawan. Aku dan saudara-saudaraku juga menghadapi banyak penyergapan dari para pemberontak di sepanjang jalan, tetapi aku tidak berani melawan, jadi aku membawa tim pergi. Aku tak pernah menyangka situasi di Chu akan memburuk seperti ini. Ye Shikai terkejut dan tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati. Memang, tapi Chu berada ribuan mil jauhnya dari kita, jadi ia tidak akan sampai secepat itu. Aku bergegas kembali kali ini karena sebuah informasi tentang Hua Liandi. Apa, Hua Liandi? Ye Shikai tiba-tiba berdiri. Setelah menunggu beberapa bulan, akhirnya ia mendengar kabar tentangnya. Ya, ini tentang Hua Liandi. Suesan mengangguk. Cepat ceritakan padaku. Hua Liandi adalah seorang bangsawan dari negara Chu. Ia telah lama bercita-cita membangun kembali negara Chu. Selama bertahun-tahun, ia telah mengelola industri-industri di 7 kerajaan. Berbekal latar belakang dan statusnya, ia telah meraup kekayaan dan mengumpulkan emas, perak, harta karun, kain, minyak, dan biji-bijian dalam jumlah besar. Selain itu, industrinya juga mencakup gudang senjata. Rakyat Chu telah lama mengeluhkan aturan istana, sehingga ketika mereka mendengar bahwa Hua Liandi telah memulai pemberontakan sebagai seorang bangsawan negara Chu, mereka semua bereaksi. Baiklah, aku tahu semua ini, mari kita langsung ke intinya. Ye Shikai sudah tidak sabar dan meminta Suesan untuk langsung ke intinya. Hua Liandi memiliki uang, makanan, peralatan militer, dan dukungan rakyat. Ia telah menaklukkan beberapa kota dalam waktu singkat, dan tak terhentikan. Kini ia telah menduduki 31 kota di 4 kabupaten dan memiliki puluhan ribu tentara. Ia sangat kuat. Kata-kata Suesan benar-benar mengejutkan Ye Shikai. Ia tidak menyangka Hua Liandi telah mengembangkan kekuatan sekuat itu dalam beberapa bulan terakhir, dan bahkan merebut begitu banyak kabupaten, seolah-olah ia akan mendominasi wilayah tersebut. Tentu saja, seperti yang dikatakan Suesan, Hua Liandi berhasil mendapatkan banyak dukungan bukan hanya karena ia memanfaatkan ketidakpuasan rakyat Chu terhadap pemerintahan Qin, tetapi yang lebih penting, ia memiliki uang dan makanan di tangannya. Sekarang adalah masa kekacauan, dan memiliki rumah untuk ditinggali dan makanan hangat sudah menjadi kemewahan bagi banyak orang. Terus terang, di dunia saat ini, jika Anda punya uang dan makanan, Anda bisa mendapatkan tentara. Tampaknya Hua Liandi benar-benar bertekad untuk memberontak, tetapi Ye Shikai sangat mengkhawatirkannya. Sebagai seorang jenderal Dongjun, bagaimana mungkin ia tidak menyadari kekuatan militer istana? Meskipun 300.000 pasukan Meng Tian berada di utara untuk bertahan melawan suku Serigala, dataran tengah dan Xianyang dijaga ketat. Tentara Qin dulunya adalah pasukan yang ganas yang menyapu 6 kerajaan, dan para komandannya semuanya adalah jenderal-jenderal terkenal pada masanya. Bagaimana mungkin menghadapi mereka begitu mudah? Inilah mengapa Ye Shikai enggan memberontak. Meskipun ia tidak tahan dengan kekuasaan dinasti Qin, ia tetap enggan mengibarkan panji, meneguhkan keadilan bagi langit. Ia kini memiliki begitu banyak saudara. Jika ia benar-benar membentuk pasukan, pasti akan banyak orang yang bergabung. Namun, jika ia kalah, itu berarti kehancuran puluhan ribu rumah tangga, dan ia tidak sanggup menanggung akibatnya. Jenderal, kami punya beberapa koneksi dengan Hua Liandi. Apakah ini akan memengaruhi? Jangan khawatir,
aku dan dia tidak kenal banyak orang, dan mereka semua orang kepercayaanku. Tidak akan terjadi apa-apa. Ye Shikai melambaikan tangannya. Menurut hukum Qin, siapapun yang berkolusi dengan pemberontak akan dihukum mati. Jika seseorang melaporkan Ye Shikai, dia akan mendapat masalah besar bahkan sebagai seorang jenderal. Tapi sejujurnya, Ye Shikai sama sekali tidak khawatir. Ma Yao awalnya tidak mau melakukan ini. Jika Ye Shikai tertangkap, siapa yang akan memimpin pasukan untuk berperang? Jenderal, Hua Liandi telah membantu kita berkali-kali sebelumnya. Sekarang dia memberontak. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Sue San. Ye Shikai berdiri, meletakkan tangannya di belakang punggung, mondar-mandir dengan ekspresi serius, dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Sue San, percakapan antara kau dan aku hari ini, serta informasi yang kau peroleh, harus dirahasiakan. Jangan ungkapkan sepatah kata pun kepada dunia luar. Kalau tidak, ini akan menjadi bencana bagimu, aku, dan Hua Liandi. Ya, aku menuruti perintahmu. Ye tua, tahun baru akan segera tiba, dan para pemberontak tampaknya sudah jauh lebih tenang akhir-akhir ini, canda Sangguan Jian di kamp militer. Selama setengah bulan penuh, mereka tidak menerima informasi apapun tentang aktivitas para pemberontak. Rasanya seperti hibernasi, dan seluruh Dongjun tiba-tiba menjadi damai. Kita semua lahir di Dongjun, jadi kenapa kita harus bertarung sampai mati? Ye Shikai mendesah. Meskipun kekaisaran bersatu, perang tak pernah berhenti sehari pun. Orang-orang mati setiap hari, bahkan sesama penduduk desa saling membunuh. Banyak tentara yang merasa rindu rumah akhir-akhir ini. Saya jadi bertanya-tanya, apakah kita bisa mengizinkan mereka pulang dan mengunjungi keluarga mereka? Yah, kau benar. Tentara juga manusia. Lagi pula, mereka belum beristirahat dengan baik sejak bergabung dengan tentara karena pertempuran yang terus-menerus. Aku setuju dengan pendapatmu. Bab 1524. Tahun lalu sudah lama berlalu, dan tahun baru telah tiba lagi. Di berbagai wilayah dinasti Qin, pemberontakan sering terjadi dan rakyat menderita akibat perang, tetapi masih ada beberapa orang yang hidup nyaman di pegunungan. Siapapun mereka, mereka semua menjalani hari-hari mereka seperti biasa. Hari ini bukan hari yang baik. Bagi kebanyakan orang, hari ini hanyalah hari biasa, tetapi mereka lebih suka tidak melakukan apa-apa. Dongjun, Puyang. Lihat, apa yang ada di langit. Wah, bola apinya besar sekali. Apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ya, keluarlah dan lihatlah. Ketika penduduk kota mendengar teriakan di sekitar mereka, mereka keluar dari rumah dan melihat ke langit. Usia saya sudah lebih dari 70 tahun, tapi saya belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Lelaki tua di jalan itu menatap langit, tangannya yang memegang tongkat bergetar tak terkendali. Anak kecil di sebelahnya sama sekali tidak tahu apa-apa tentang dunia dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia hanya mengangkat kepalanya dengan rasa ingin tahu seperti orang dewasa di sebelahnya, menatap bola api di langit. Penglai. Guru, apakah ini peristiwa besar yang Anda sebutkan yang dapat mengubah nasib kekaisaran? Seorang murid berpakaian putih menatap pria parubaya di sampingnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria itu tidak menjawab, tetapi hanya menatap kosong ke udara, berbalik, dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kita masih harus terus maju, ayo cepat. Xianyang. Yang mulia, di luar berangin, mari kita kembali ke istana dulu. Di dalam istana, Qin Shi Huang berdiri di tembok kota, menatap langit. Bola api melesat di langit, sungguh spektakuler. Namun, kaisar yang telah menaklukkan 6 kerajaan ini berwajah serius dan terdiam cukup lama, dengan sedikit niat membunuh di matanya. Pada saat yang sama, Ye Shikai sedang memimpin timnya berpatroli. Ketika mereka melihat keanehan di langit, mereka semua berhenti. Sebuah bola api melesat melintasi langit, meninggalkan ekor panjang di belakangnya. Bola api itu terlihat jelas dan jauh lebih spektakuler daripada meteor yang melintas. Tuan, apa itu? Tanya Mancang penasaran. Para prajurit di bawah juga membicarakannya. Mereka telah hidup lebih dari 20 tahun, tetapi belum pernah melihat hal seperti itu. Orang-orang kuno sangat mementingkan fenomena langit dan percaya bahwa itu berkaitan erat dengan keberuntungan, sehingga banyak orang menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Aku juga tidak tahu. Semuanya, tetap waspada. Ye Shikai meminta semua orang untuk tetap tenang dan tidak panik apapun yang terjadi. Fenomena langit ini tidak normal. Aku khawatir sesuatu yang besar akan terjadi dalam waktu dekat, kata Sangguan Jian dengan suara dingin dan ekspresi serius. Sangguan, apakah kamu melihatnya? Tidak, aku juga belum pernah melihatnya, kata Sangguan Jian sambil menggelengkan kepalanya. Bola api, di langit datang, perlahan-lahan jatuh ke arah cakrawala. Seluruh pasukan berhenti dan mendirikan kemah di sini. Sue San, bawa satu tim prajurit untuk melihat, perintah Ye Shikai. Baiklah, aku akan segera pergi.
Setelah menerima perintah itu, Suesan membalikkan kudanya dan berlari kencang menuju kejauhan bersama para prajuritnya. Kita hentikan pembahasan ini. Siapapun yang berani menyebarkan rumor atau menimbulkan masalah akan diproses sesuai hukum militer, perintah Yesikai. Ya. Keesokan harinya, di kamp militer. Bagaimana? Apa kau sudah tahu apa yang terjadi? Tanya Yesikai. Saya memimpin tim saya untuk mengejar selama sehari semalam, dan akhirnya mengetahui kebenarannya. Bola api di langit kemarin sebenarnya adalah meteorit yang jatuh di Dongjun. Perkiraan lokasinya adalah perbatasan antara Dongjun dan Kabupaten Hene, lapor Sue Sanhui. Meteor. Yesikai berdiri seolah tersengat listrik. Sebuah meteor jatuh di Dongjun. Bukankah ini, Mars yang menjaga hati, dalam sejarah? Benar. Sudah ada beberapa penduduk desa yang berjaga di sekitar sini. Pemerintah khawatir akan ada masalah, jadi mereka mengirim tentara untuk berjaga di dekat meteorit itu, lanjut Suesan. Meskipun Yesikai selalu tidur di kelas sejarah di masa lalu, ia cukup akrab dengan kisah-kisah aneh ini. Pada tahun ke-36 pemerintahan Qin Shi Huang, Mars berada di jantung, dan sebuah meteorit jatuh di Dongjun. Karena tertulis di atasnya bahwa meteorit itu tidak menguntungkan, bagi dinasti Qin, Qin Shi Huang memerintahkan semua orang di sekitarnya untuk dibunuh dan meteorit itu dihancurkan. Ye Tua, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita hanya 60 atau 70 mil jauhnya dari tempat meteorit itu jatuh. Jika kita berangkat sekarang, kita bisa tiba dalam 3 jam. Laporkan, ini perintah militer dari Komandan Ma. Tiba-tiba, seorang utusan bergegas masuk ke tenda dan berkata kepada kedua pria itu. Tunjukkan itu. Ya. Yesikai mengambil potongan bambu itu, melihat isinya, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Pak Tuaye, apa yang tertulis di sana? Sang Guan Jian merasa gelisah saat melihat ekspresi Yesikai, tetapi dia tak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia meminta kami untuk segera memimpin 20.000 prajurit kami dan pergi ke lokasi jatuhnya pesawat untuk menunggu perintah, kata Yesikai dengan suara dingin dan wajah muram. Apa yang akan kita lakukan dengan begitu banyak tentara dan kuda? Aku juga tidak tahu. Suara Yesikai terdengar agak lemah, dan dia mengulurkan tangannya untuk menggosok pelipisnya. Para jenderal, Komandan Ma telah mengingatkan Anda secara khusus bahwa perintah militer ini sangat mendesak. Anda harus segera berangkat setelah menerima perintah ini. Jangan sampai ada kesalahan. Siapapun yang melanggar perintah ini akan dikenakan hukum militer. Aku mengerti. Kau turun dulu. Yesikai melambaikan tangannya. Baiklah, saya permisi dulu. Ye Tua, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Ayo pergi. Lihat cepat, apa ini? Itu meteorit. Lihat, sepertinya ada api yang menyala di atasnya. Ya, tadi malam sebuah meteorit jatuh ke tanah, dan terdengar suara dentuman keras, dan tanah bergetar. Mengerikan sekali. Ya, penduduk desa Begadang semalaman, mengatakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Puluhan ribu orang berkumpul di sekitar meteorit itu, dan suasananya semarak tahun baru. Meskipun banyak tentara berusaha menghentikan mereka, orang-orang tetap berbondong-bondong datang untuk menonton. Yesikai memimpin pasukannya dan ketika melihat pemandangan itu, ia mengerti mengapa Ma Yao memintanya datang. Ada begitu banyak orang berkumpul di sana dan itu adalah momen yang sangat sensitif. Ia takut akan kekacauan. Tuan, biarkan tentara membubarkan warga sipil. Ingat, jangan menyalahgunakan kekerasan, Yesikai memperingatkan. Ya, para penonton, cepat mundur. Sang Guan Jian memerintahkan para prajurit untuk berbaris dalam beberapa regu. Para prajurit di garis depan mengangkat perisai dan memaksa mereka mundur selangkah demi selangkah. Ketika orang-orang melihat pasukan Qin datang, mereka tidak berani melawan dan bubar satu demi satu. Semua prajurit, dengarkan. Kepung tempat ini dan jangan biarkan siapapun mendekat. Larut malam. Pak Tuaye, para prajurit di kamp baru saja berdiskusi bahwa sepertinya ada kata-kata yang terukir di meteorit ini, kata Sang Guan Jian langsung masuk ke barak. Apa? Yesikai terkejut. Ia melambaikan tangannya dan semua mangkuk serta peralatan makan jatuh ke tanah. Ya, tidak jelas pada siang hari, tapi pada malam hari, api yang berkobar memperlihatkan tulisan di atasnya. Yesikai duduk di tanah seolah-olah sedang kesurupan. Jika catatan itu benar, maka bagian ini akan menjadi tabu. Ia tidak percaya bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Mungkin, bagian ini diukir oleh orang-orang ketika meteorit itu jatuh ke tanah. Bab 1525. Jika Yesikai ingat dengan benar, kata-kata yang terukir di meteorit itu seharusnya, Kaisar pertama akan mati dan tanah akan terbagi, yang merupakan kutukan baginya. Entah itu yang disebut kehendak Tuhan, atau kutukan yang diukir orang-orang untuk balas dendam, itu masalah besar karena itu adalah meteorit. Di mata orang-orang kuno, perubahan bintang sering dikaitkan dengan pergantian dinasti. Di mata orang-orang modern, ini mungkin agak tahayul,
tetapi Qin Shi Huang mungkin tidak menganggapnya demikian. Ye Shikai segera memimpin anak buahnya ke tempat meteorit itu jatuh, dan benar saja, ada beberapa kata besar terukir samar di sana. Tanah itu dibagi setelah kematian Kaisar pertama. Ye Shikai tidak percaya akan keberadaan, kehendak Tuhan. Kemungkinan besar, kehendak Tuhan, itu diukir di sana dengan pisau oleh penduduk desa di dekatnya, tetapi tidak ada pengawasan di sini, jadi tidak ada cara untuk mengetahui siapa yang melakukannya. Kalau benar-benar terjadi seperti yang diceritakan sejarah, pasti semua orang di sekitar sudah tewas karena kalimat itu. Pak, meteorit ini jatuh di sini tadi malam. Menurut penduduk desa sekitar, awalnya seperti bola api besar, memancarkan cahaya merah terang. Sensasi terbakarnya bisa dirasakan hingga lebih dari 10 meter. Setelah seharian penuh, meteorit itu akhirnya mendingin, lapor seorang sersan. Suhu setinggi itu, apakah itu diukir oleh manusia? Gumam Ye Shikai dalam hati. Jenderal, apa kata-kata di sana? Saya tidak bisa membaca, tolong lihat. Apa yang kalian lihat? Bubarkan semua orang. Jangan membocorkan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi hari ini, kalau tidak kalian akan dihukum berat oleh hukum militer. Ye Shikai tiba-tiba berteriak kegirangan, membuat para prajurit ketakutan. Ya. Ye Shikai memerintahkan para prajurit untuk menjaga tempat itu dan tidak mengizinkan siapapun mendekat, terutama penduduk sekitar. Jika masalah ini menyebar dari 1 menjadi 10, dan dari 10 menjadi 100, situasinya akan semakin buruk. Pasukan berkekuatan 20.000 orang itu tinggal di sini selama 2 hari penuh, dan berita tentang meteorit Dongjun menyebar seperti wabah. Tak lama kemudian, bukan hanya penduduk Dongjun, tetapi bahkan penduduk Kabupaten Henei pun datang ke sini. Ye Shikai pun merasa sedikit kesal. Mungkinkah orang-orang saat ini sudah suka menonton kesenangan? Pada hari ketiga, larut malam, di luar kamp militer. Siapa Anda dan mengapa Anda di sini larut malam? Tolong beritahu saya nama Anda. Para penjaga desa melihat sekelompok tentara Qin keluar dari desa dan segera keluar untuk bertanya. Adik kecil, saya Han Hao, Letnan Kabupaten Hanoi. Saya teman baik Jenderal Anda. Saya di sini larut malam untuk informasi militer yang mendesak. Silakan masuk dan laporkan, kata jenderal terkemuka itu dengan ringan. Para pengawal maju membawa obor dan segera memberi jalan. Ternyata Tuan Han, saya baru saja bertemu Anda. Mohon maaf. Sejujurnya, saya juga mengikuti Jenderal Ye dari Kabupaten Hanoi dan pernah menjadi bawahan Anda sebelumnya. Bagus sekali. Kami punya informasi militer yang mendesak. Silakan masuk dan laporkan. Han Hao mengangguk sebagai jawaban. Ya. Tuan Han, kenapa Anda tidak menyapa saat memimpin pasukan ke sini? Saya bahkan tidak punya waktu untuk bersiap. Ye Shikai segera menyalakan api tenda dan mempersilakan Han Hao duduk di kursi kehormatan. Saya datang ke sini atas perintah Kaisar, jadi tentu saja saya tidak berani menunda. Saya mengerahkan 30.000 tentara dan bergegas ke sini. Saya belum beristirahat selama 3 hari, jelas Han Hao. Tolong bawakan anggur. Aku ingin minum bersama Tuan Han, kata Ye Shikai sambil tersenyum. Sejujurnya, mereka berdua sudah beberapa bulan tidak bertemu. Sebagai mantan atasan Ye Shikai, Han Hao telah membantunya berkali-kali. Ye Shikai bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Kapanpun Han Hao meminta sesuatu, ia akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan misinya. Tuan Han baru saja mengatakan bahwa Anda datang ke sini atas perintah Kaisar. Atas perintah siapa? Tanya Ye Shikai secara tidak langsung di tengah perjamuan. Sebenarnya, ia sudah menduganya dalam hati. Han Hao adalah seorang letnan di sebuah daerah. Hanya ada satu orang yang bisa memberinya perintah, yaitu Kaisar yang berada jauh di Xianyang. Tentu saja itu perintah militer dari Xianyang. Kaisar sudah tahu tentang meteorit yang jatuh di Dongjun. Untuk mencegah kerusuhan sipil, beliau segera memerintahkan pengerahan pasukan besar untuk menjaga meteorit tersebut. Karena meteorit itu jatuh di perbatasan kedua negara, saya juga menerima perintah militer dan memimpin pasukan saya ke sini, jelas Han Hao. Jadi begitu. Saudara Ye, kita sudah minum-minum dan berbincang tentang masa lalu, sekarang saatnya membicarakan bisnis. Han Hao meletakkan gelas anggurnya dan ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Tuan Han, silakan bicara. Apakah ada kata-kata yang terukir di meteorit ini? Han Hao langsung ke intinya, sangat mengejutkannya hingga telapak tangannya gemetar. Ini. Aku tidak tahu tentang itu, kata Ye Shikai acuh tak acuh. Benarkah? Saudara Ye, kau sudah di sini selama 2 atau 3 hari, kan? Seharusnya kau setidaknya melihat meteorit ini. Kata-kata yang terukir di atasnya. Han Hao mengelus lehernya dengan telapak tangannya dan membuat gerakan penggal. Ini adalah kejahatan berat yang dapat dihukum mati. Sepertinya Han Hao sudah mengetahuinya. Ye Shikai menghela napas dalam-dalam. Entah bagaimana, kalimat tanah akan dibagi setelah kematian Kaisar pertama masih tersebar.
Alasan mengapa Han Hao tidak berinisiatif untuk mengatakannya sekarang mungkin karena dia ingin Ye Shike mengatakannya sendiri. Kata-kata itu hanya diukir oleh beberapa pemberontak yang ingin mengutuk Yang Mulia. Saya telah mengirim tentara untuk mencari. Ada beberapa pemberontak yang aktif di dekat sini. Begitu mereka tertangkap, mereka akan langsung diinterogasi. Benarkah? Saudara Ye, apakah kamu yakin itu ditulis oleh para bandit itu? Han Hao bertanya balik. Siapa lagi? Yang Mulia tidak berpikir begitu. Mars ada di jantung, dan sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Begitu banyak hal telah terjadi di kekaisaran baru-baru ini, dan Yang Mulia sangat kesal karenanya. Han Hao menggelengkan kepalanya. Yang Mulia sudah tahu apa yang tertulis di meteorit itu. Saudara Ye, jangan penasaran. Yang Mulia punya metodenya sendiri, yang tidak bisa kita tebak. Baiklah, aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Kali ini, aku menerima perintah rahasia dari Yang Mulia Kaisar. Han Hao bertepuk tangan, dan seorang wakil jenderal melangkah maju dan menyampaikan dekret kekaisaran. Ini perintah rahasia yang diberikan Yang Mulia Kaisar kepadaku, kata Han Hao dengan tenang. Kaisar pertama mengeluarkan perintah untuk membunuh semua orang dalam radius 50 mil dari lokasi jatuhnya meteorit, untuk mencegah rahasia meteorit itu terungkap. Apa? Teriak Ye Shike keras. Kali ini ia tak bisa lagi tenang. Setidaknya ada puluhan ribu orang dalam radius 50 mil, dan mereka semua dibunuh tanpa pandang bulu. Tuan Han, kata-kata ini jelas-jelas dibuat oleh para pemberontak untuk membingungkan publik dan meresahkan rakyat. Bagaimana mungkin kita membunuh mereka semua tanpa membedakan yang baik dan yang jahat? Lagi pula, sebagai jenderal tentara Qin, kita seharusnya membela negara dan rakyat. Bagaimana mungkin kita membantai warga sipil? Balas Ye Shike. Justru karena kita jenderal, kita harus setia kepada Yang Mulia Kaisar. Ini perintah rahasia dari Kaisar dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk diubah. Sekalipun kita tidak mau, tidak ada ruang untuk perubahan. Bersambung.